Mungkin 3 hari lalu saya ditanya saudara kita setelah kalau kita sering lihat gereja ini, coba dulu tuliskan Bang, apa ya maknanya awal masuk penjara? Sudah dong ya. Kalau makna bilang banyak kali, karena saya renungkan, saya pikir mungkin waktu di luar kita hanya disibukkan oleh dunia. Saya pikir, saya renungkan gitu ya. Seperti saya dulu, saya dari Pancing, saya Morambe sebagai bendahara desa. Gajinya cuma 2,5 juta. Uang minyak udah bisa 1 juta sebulan. Tapi setiap dengan keluarga bertanya, kenapa Pak sibuk aku banyak kali kerjaan ini. Di sini kurenungkan dia. Waktu di luar alasan sangat banyak, baik sama Tuhan, baik sama keluarga, dan juga untuk saudara yang lain gitu. Terkadang terus terang saya katakan, sosial saya pun sangat kurang di luar. Adapun terkadang pesta keluarga saya sepertinya udah seperti prinsip orang Medan, siapa lu siapa gua. Jadi dalam hal itu di penjara saya renungkan sungguh sangat banyak maknanya. Kalau di luar dulu saya sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan, terkhususnya untuk keluarga. Tapi di penjara ini saya renungkan, iya, bangun pagi sudah selamat pagi Tuhan, mengucap syukur gitu ya, dan juga selalu bersyukur untuk keluarga di mana sampai saat ini dipelihara Tuhan untuk mereka. Yang dulu mungkin saya rasa karena mungkin kekuatan saya, anak istri saya bisa dicukupkan, mereka bisa sekolah. Ya karena dulu saya punya prinsip, karena saya lapas sebelum mau ya. Semester 5 saya kuliah, saya sudah kehilangan kedua orang tua. Jadi saya dulu sangat berpikir, kalau bisa anakku jangan sampai merasakan seperti itu. Jadi saya selalu berupaya untuk anak-anak saya dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka minta saya upayakan kalau memang itu baik. Jadi dalam itu saya selalu berusaha secara dunia, dan juga dalam saudara firman Tuhan, walaupun terkadang sudah dipercayakan, ya terkadang orang menganggap sepele pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Justru kadang kita merasa karena kesibukan dunia banyak alasan sama Tuhan. Bangun pagi berpikir, apa hari ini usaha, akhirnya menghasilkan uang. Bangun tidur uang, hanya itu pikiran. Jadi dulu kalau soal kerjaan bilang, saya kira saya mungkin ya kamu bilang orang paling paten. Saya dulu sebelum jadi kepala desa, saya bilang usaha saya bisa 3 pintu, buka percetakan, fotokopi, atau komputer, rumah makan, buka depot air, peternakan lagi di Morambe. Karena selalu saya pikirkan, kalau saya mengerjakan semua pasti tidak sanggup gitu. Tapi dengan begitu banyaknya kegiatan saya buat gitu, karena ada pikiran untuk membahagiakan anak ini sedikit. Tapi setelah saya renungkan di tempat ini, walaupun saya di penjara lebih setahun, tanggal 16 ini saya setahun di sini, saya lihat keluarga saya nggak ada kekurangan, nggak ada jauh-jauh beda kali waktu di luar dengan aku di penjara gitu. Di situ memang iya Tuhan. Di situ Tuhan mendidik saya gitu. Bukan karena kuatmu, bukan karena jagomu, tapi karena berkat itu bukan karena usaha kita, tetapi karena itu pemeliharaan Tuhan gitu. Di situ saya sangat menemukan ditanya maknanya sungguh sangat banyak maknanya di penjara. Satu kesombongan terlalu cepat ya. Saya dulu tahun 2000 sudah merantau dari Morambe ke Pancing, dekat dengan Morambe. Tapi saya di Pancing sudah, dan mulai tahun 2000 saya sudah tinggal di Pancing sampai sekarang. Justru diberikan Tuhan saya bisa beli rumah, beli mobil. Saya juga dicukupkan, punya usaha banyak. Tapi suatu Tuhan menarik saya ke tempat ini. Semua usaha itu dari Tuhan. Ya mungkin kau kira dulu kapan ini anak dicukupkan. Tetapi di sana anak ada punya usaha yang ada pada. Toh mereka dicukupkan kata Tuhan.
Itu memang iya Tuhan. Jadi saya teringat lagi saudara, gimana janji Tuhan dulu ya, waktu saya ditarik. Saya sampai berjanji memang sama Tuhan. Ibu sudah berapa kali saya ulang di tempat ini. Saya dulu bernazar sama Tuhan. Tuhan, saya mau umur 45 tahun. Itu memang saya lapor mereka sering-sering kemarin. Saya bilang, enggak usah terminggu, 2 minggu sekali kau gak apa-apa. Tetapi karena anak terkadang ngerindu sama Papa. Dalam itu ya, saya bilang sama saudara adik sebelah, makanya saya di penjara sangat banyak. Tuhan membantu saya membuang seluruh keegoan saya, kesombongan saya yang mungkin waktu di luar saya bisa semuanya mengerjakan dengan baik. Saya akui saya punya talenta buat Tuhan sebagai marketing, saya akui. Saya pernah kerja di bank bersama topeng yang mahal. Dalam sebulan bisa saya keluarkan kereta 60 sampai 70 unit. Sedangkan senior saya cuma 25 unit gitu. Sampai mereka berkata, gimana cara menjualnya? Kok bisa menjualan kacang goreng? Pada hari kerja kita cuma 25 hari, tapi bisa berjual sampai 70. Situ memang, iya Tuhan, Engkau berikan yang banyak kereta bagiku gitu. Jadi dalam kadang pikirkan dulu, tapi selalu berusaha, aku bisa harus menjadi donatur. Itulah dulu doa. Dari banyak usahaku, ternyata makin banyak berusaha, makin gak ada yang mau masuk. Nah, itu bisa dari apakah di sini gitu ya. Justru usaha itu bukan karena banyaknya, tetapi karena penyertaan Tuhan yang paling penting. Satu pun usaha kita kalau kita geluti, kalau memang penyertaan Tuhan ada, saya kira bisa kita jadi donatur kalau memang ada rinduan begitu. Maka dalam situ saya terus mencari, sebenarnya saya mau jadi apa Tuhan? Karena saya dulu, saya mau seluruh hidup saya mau jadi tukang bunga pun gak apa-apa Tuhan, mau ngaturkan bunga-bunga depan gereja pun gak apa-apa Tuhan. Tapi aku minta dulu satu memang, Tuhan kalau bisa cukupkan untuk anak dan istriku, supaya mereka tidak mencela aku sebagai ayahnya. Di saat aku mau 100% hidupku melayani Tuhan, anak dan istriku tidak mencela Tuhan, karena mereka tidak kekurangan, karena mereka dicukupkan. Itu memang dulu. Dan di sini Tuhan nyatakan itu bagi saya. Di saat kau di penjara, apakah mereka ada kekurangan? Saya teringat gimana pertanyaan Tuhan kepada murid-muridnya. Di saat kau mengikut aku, ada 3 tahun lebih. Pernahkah engkau kekurangan? Kata Tuhan. Situ memang ya, iya Tuhan. Aku nyatakan Tuhan, walaupun kau di dalam ini, keluarga kau tidak ada yang kekurangan, justru mereka bisa bersukacita yang berasal daripada Tuhan. Secara manusia sukacita tidak bisa dibuat Tuhan, tapi di dalam banyak pergumulan, banyak permasalahan yang kita lalui bersama, kalau selalu berdoa sama Tuhan, saya lihat iya, sukacita diberikan Tuhan bagi mereka. Di saat berjumpa, seolah mereka nggak pernah ada masalah, seakan-akan saya tidak jauh dari mereka. Iya, sungguh begitu bagus, sungguh begitu baik pemeliharaan Tuhan. Di dalam itu memang saya sudah punya niat dan punya tekad. Iya Tuhan, Engkau sudah menyatakan dirimu bagiku di penjara ini, dan aku mau Tuhan, apapun yang bisa aku kerjakan untuk melayani Tuhan, aku akan maksimalkan hidupku Tuhan. Karena hidupku sudah kau tunjukkan bagiku, setahun sudah ku tinggalkan mereka. Ya. Saya meninggalkan bukan meninggalkan hanya untuk kehidupan mereka, justru saya meninggalkan utang bagi keluarga saya. Setiap bulan mereka harus mencicil lebih 4.800.000, layak untuk sekolah, layak untuk kehidupan mereka. Tapi terus mencukupkan itu. Setahun sudah berlalu, semuanya tidak ada jadi masalah. Situ memang iya Tuhan, bukan karena kuatku, bukan karena hebat, bukan karena yang ku miliki, yang mungkin sedang kuandalkan akal pikiranku, tetapi karena
sehingga aku dan keluarga aku bisa tetap pelihara. Nah, situ memang saya sangat bersyukur sama Tuhan Surinia. Saya menyaksikan ini kiranya juga memotivasi kita di tempat ini. Amin. Jangan ragu mengikut Tuhan. Serahkanlah seluruh hidup kita bagi Tuhan. Karena apapun gak bisa kita kerjakan bagi keluarga kita di luar sana. Nanti berdoa bagi itu memang ya. Saya nikmati setiap pagi saya bangun terkadang jam 4, terkadang setengah 5 gitu. Iya begini. Selamat pagi Tuhan. Indah bersama Tuhan. Apapun apa yang dijalankan Tuhan dan Yohanes tetap pola menurut kita. Jika engkau hidup di dalamku dan firman-Mu hidup di dalamku, apa saja yang engkau lakukan akan kuberikan kepada Tuhan. Itu yang iya. Sepertinya firman Tuhan itu hidup gitu. Boleh kau rasakan dan boleh kau saksikan apa yang sudah kau alami di dalam Tuhan. Maka kita jalan kita takut. Mungkin selama kita buat ya kita selalu berjalan pintas karena kebutuhan, permintaan istri, permintaan anak kita terkadang berjalan pintas sehingga kita tersesat kita. Tapi di penjara ini saya mendapat makna. Justru di sini kita di tempat Tuhan. Di sini ya kita dibentuk Tuhan supaya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan juga orang tua yang membawa anak dan istrinya semakin dekat kepada Tuhan. Karena ini boleh memberkati kita dan juga menjadi motivasi kita supaya kita jangan takut, jangan ragu dalam Tuhan. Terima kasih kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat